Selanjutnya kami persilahkan partainya Pak Prabowo, Gerindra, temannya Pak Prabowo, ini Pak Asih Subekti, untuk merespon, mendalami atau melakukan pendalaman pertanyaan atau respon. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2, kami memberikan apresiasi dengan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak-Bapak Gubernur maupun Wakil Gubernur maupun Ibu Wakil Gubernur dan teman-teman Bupati, Wakil Bupati, ataupun dari pemerintah daerah, kabupaten kota yang mengikuti secara daring. Saya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, ada Ibu Ripka Haluk, Pak Agus Fatoni, yang sudah 3 hari ini hadir di Komisi 2. Saya mencatat secara cermat pimpinan apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman gubernur dan wakil gubernur. Walaupun ini sekretariat sudah ada catatan, tapi saya perlu memberikan highlight ini yang untuk diperhatikan kita semua. Pertama, penyampaian dari Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung Wibowo. Beliau menitipkan tentang perpres terkait pengelolaan sampah. Jadi ada 2 perpres yang mengatur tentang pengelolaan sampah, yaitu Perpres nomor 97 tahun 2017, itu pengelolaan sampah rumah tangga. Kemudian Perpres nomor 35 tahun 2018, itu tentang pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi itu menjadi atensi kita, termasuk Ibu Ripka Haluk, soal DKI Jakarta, karena Jakarta akan segera mengolah sampahnya supaya tidak membebani daerah penyangga. Ada sekitar 3.000 ton lebih sampah tiap hari yang tidak terkelola. Kemudian Gubernur Riau, Pak Abdul Wahid, tadi dalam candaan pernah jadi DPR. Kalau bicara DPR optimis, setelah menjadi gubernur agak kurang optimis. Inti dari yang beliau sampaikan adalah tentang bagi hasil dari sawit. Dan ya ini masalah yang dimiliki oleh Riau maupun daerah lain yang memiliki sumber daya alam besar, tetapi tidak ekivalen dengan penanganan infrastruktur maupun kesejahteraan di masyarakat yang memiliki sumber daya alam tersebut. Jadi catatan-catatan ini nanti bisa dirangkum di terakhir, saya hanya bacakan. Kemudian yang ketiga, Gubernur Maluku Utara. Saya sedih Bu Shirley, ini daerah yang disebutnya ekstrim. Saya rasa kita perlu memberikan perhatian karena provinsi ini kan lahir tahun 99. Sudah sangat panjang perjalanannya, jadi kalau provinsi ini nggak maju sekian tahun, harus ada tata kelola dan hal lain yang perlu kita perbaiki. Kemudian Gubernur Sulawesi Utara, Pak Andi, sama Sulawesi Tenggara ya, sama Bang Bahtera ini, kaya dengan nikel, bekerja juga susah di situ, jalannya rusak, dan masyarakat tidak menikmati selain lebih banyak kerusakan dari tambang. Kadang-kadang yang Bapak sampaikan juga sama, yang dikeluhkan oleh pemerintah pusat. Sehingga kami bertanya, sebenarnya ini siapa yang menguasai? Pemerintah pusat kalau bicara soal tambang, bagi hasilnya juga kecil. Pemerintah daerah juga sama. Terus siapa? Nah ini perlu kita cari jawabannya. Jadi jangan sampai kita yang menjadi pejabat publik
dipilih oleh rakyat, semuanya cita-citanya sama untuk mesejahterakan masyarakat, hambatan-hambatannya itu sama. Terus siapa dong yang berkuasa? Kan pertanyaan seperti itu, Pak Ketua. Kemudian dari Jawa Tengah, tadi Pak Ahmad Lutfi menitipkan tentang revisi Undang-Undang Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-undang ini sejatinya harus menjadi bagian dari agenda reformasi fiskal dan struktural untuk menuju Indonesia Maju 2045. Karena ini isinya reformasi fiskal dan struktural, berarti tidak hanya fiskal, Bu Wamen. Berarti ada struktur yang perlu direformasi dalam rangka menuju Indonesia Maju 2045. Ini masih berarti sudah zamannya Pak Jokowi ini, Presiden Jokowi. Kemudian yang keenam, Gubernur Kepri, Pak Ansar Ahmad. Beliau mengemukakan 96% wilayah laut. Sama. Kita harus memperhatikan daerah-daerah kepulauan yang wilayah sebagian besarnya laut, sedang di dalam prolegnas adalah undang-undang tentang kepulauan. Kemudian saya tidak terlalu mencatat karena tadi PJ Gubernur disebutnya, saya minta maaf, saya sekilas saja persoalannya hampir sama. Kemudian yang ke-9 dari Wakil Gubernur Bengkulu, Bapak Insinyur Hamian, beliau menyebutkan ada 42 pabrik kelapa sawit dengan tingkat produksi 43 ton per jam, tapi bagi hasilnya tidak seimbang. Bahkan beliau mengemukakan ada oligarki CPO. Bapak Presiden Prabowo juga konsen untuk soal-soal ini agar daerah yang menjadi lahan sawit bisa menikmati hasilnya secara langsung. Kemudian juga minta perhatian untuk konektivitas antara Lubuk Linggo sampai dengan Bengkulu meneruskan jalan tol. Ini agak berbeda, Pak Bima Arya, Pak Arya Bima. Kalau jenengan pernah menyampaikan soal infrastruktur apa yang dihasilkan, beliau ternyata sebagai kader PDI Perjuangan butuh ternyata. Daripada udah dibangun sedikit, tidak dilanjutkan, yang sedikit itu menjadi muspro. Kemudian yang ke-10, Wakil Gubernur Kalteng, Pak Edi Pratowo. Ini karena ada di komisi kita pimpinan, beliau menyampaikan adanya konflik tanah antara pemerintah dan masyarakat. Berarti kita harus memberikan perhatian, dan yang paling penting adalah revisi RT/RW, Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah dari 2021 belum selesai. Padahal ini mengakibatkan semua perencanaan pembangunan di sana menjadi terhambat. Jadi perlu dicatat ya. Kemudian yang ke-11, Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Sama dengan Bengkulu, konektivitas antara Lubuk Linggo dan Bengkulu untuk segera diselesaikan. Ya, Lubuk Linggo Palembang dengan Bengkulu. Maksudnya Lubuk Linggo Sumatera Selatan kan? Saya nggak enak sama samping kanan saya ini, kapoksi saya. Kemudian yang ke-12, Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Ida Saidah Rusdi Habibi. Catatannya sama terkait dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola TKD maupun BUMD dan BLUT. Kemudian yang ke-13, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Pak Ones, kami mau ke sana tanggal 7. Pertama yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi atensi kita semua, tentang penyelesaian dan penanganan korban banjir di Jayawijaya sebagai ibu kota provinsi dari Papua Pegunungan. Kemudian ada kesempatan dari provinsi ini untuk mengembangkan daerah hasil-hasil pertaniannya. Bu Wamen perlu dijajaki, ada kemungkinan untuk memberikan support kepada PT Freeport tentang kebutuhan-kebutuhan dari daerah lokal. Kemudian yang terakhir dari
Provinsi Papua Pegunungan memperhatikan daerah perbatasan seperti dengan yang dialami oleh Kalimantan Utara maupun Kalimantan yang lain. Ini kita harus berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Nah, itu catatan-catatan kami. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, saya yakin ketika kita dipilih dan terpilih dan berjuang untuk menjadi gubernur, untuk menjadi wakil gubernur, menjadi bupati, menjadi DPR, cita-citanya sama. Mensejahterakan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan terciptanya keadilan. Sehingga kalau kita duduk di sini, ada perbedaan pendapat, ada dialektika, itu muaranya adalah untuk mencapai kesejahteraan itu. Kalau zaman dulu mungkin ke DPR harus lobby-lobby, kemudian ke Kemendagri harus lobby-lobby, mungkin melewati ruang-ruang yang gelap. Hari ini semuanya sudah dibuka. Lalu apalagi hambatannya? Sudah tidak ada. Hambatannya adalah kalau kita tidak mau melakukan. Oleh karena itu, marilah kita dengan pertemuan awal ini, kita semua selesaikan, kita jangan ngotot-ngototan. Kalau semua untuk masyarakat, saya yakin Presiden Prabowo juga tidak akan segan-segan, akan mengeksekusinya, walaupun harus dengan ekstrim sekalipun. Kalau muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian pimpinan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.